Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil alamin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hinin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini selaku khatib saya berwasiat kepada diri saya dan juga kepada jamaah sekalian. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu berusaha keras sekuat tenaga semampu yang kita bisa menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu ngasru amsalihha. Barang siapa yang membawa, barang siapa yang berbuat amal baik, maka baginya pahala amal baik 10 kali lipat. Diceritakan dalam sebuah kisah, Sayyidah Fatimah sangat menginginkan buah delima. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib segera berangkat menuju ke pasar untuk mencari buah delima. Pada saat itu uang yang dimilikinya sangat terbatas. Sayyidina Ali hanya mampu membeli 1 buah delima. Itu pun kemudian di tengah jalan bertemu dengan seseorang yang sangat miskin, yang sangat menginginkan buah delima, sehingga oleh Sayyidina Ali diberi setengahnya, separuh. Sesampai di rumah, Sayyidina Ali menceritakan kepada Sayyidah Fatimah mengapa buah delima yang dibawakannya tinggal setengah. Selang beberapa lama, tiba-tiba terdengar ada suara pintu diketuk. Begitu dibuka, ternyata di luar ada tamu, Salman Al-Farisi. Ia berdiri di depan pintu dengan membawa 9 buah delima. Rasulullah SAW mengutus Salman untuk memberikan 10 buah delima. Hanya saja Salman menyembunyikan 1 buah, sehingga yang dibawanya hanya 9 buah delima. Salman berkata, "Ini ada buah delima dari Rasulullah untuk Sayyidah Fatimah." Sayyidah Ali lalu berkata,
Kalau benar ini dari Rasulullah, pasti jumlahnya 10, bukan 9. Mendengar perkataan itu, Salman Al-Farisi terkejut, kaget, kemudian bertanya, "Bagaimana engkau tahu, wahai Sayyidina Ali?" Sayyidina Ali menjawab, "Karena saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amalnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukan hanya dilipat gandakan balasannya, orang yang suka bersedekah juga akan dihindarkan dari beragam bencana dan malapetaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tawu marrodakum bis sodakoh." Obatilah penyakitmu, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sodakoh, dengan sedekah. Al-Alamah Al-Yafi dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib menuturkan sebuah kisah bahwa pada zaman Nabi Soleh alaihi salam hidup seseorang yang dia suka membuat kerusakan pada pakaian tetangganya, pada pakaian orang lain, sehingga perbuatannya itu tentu meresahkan kepada masyarakat, meresahkan orang lain. Kemudian masyarakat mengadukan hal tersebut kepada Nabi Soleh. "Wahai Nabi Allah, doakan orang itu agar ditimpa musibah karena dia suka merusak pakaian-pakaian kami." Lalu kemudian Nabi Soleh alaihi salam berdoa agar orang tersebut pergi dan kemudian pulang dalam keadaan tidak selamat. Tetapi ternyata sore harinya Nabi Soleh alaihi salam melihat orang tersebut pulang dengan selamat, membawa bundelan, dan di dalam bundelan itu ada seekor ular yang sangat ganas, yang berbisa dan beracun. Kemudian Nabi Soleh bertanya, "Wahai fulan, apa yang sudah kamu lakukan hari ini sebelum pergi saat perjalanan atau setelah dalam perjalanan pulang?" Orang tersebut menjawab, "Saya berangkat dengan membawa 2 buah roti. Satu roti saya sedekahkan kepada orang lain dan satu roti saya makan." Lalu Nabi Soleh berkata, "Benar, Allah telah menyelamatkan kamu dari bahaya malapetaka ular yang bersembunyi di dalam bundelan yang kamu bawa lantaran sedekah yang kamu lakukan. Sekarang pergi dan bertaubatlah." Kemudian orang itu pun pergi bertaubat dan tidak melakukan kejahatan yang serupa lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh luar biasa keajaiban dari sedekah, keajaiban dari sedekah. Saking luar biasanya ini, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, dalam bersedekah banyak hal luar biasa, termasuk menolak beragam bencana dan penyakit. Sekalipun yang melakukan sedekah adalah orang yang durhaka atau orang yang suka berbuat zalim, orang yang banyak berbuat dosa dan lain sebagainya. Mengingat banyaknya manfaat sedekah, kemudian pengarang kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan, biasakanlah kamu untuk terus bersedekah, baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Karena dalam sedekah ada 10 manfaat. 5 manfaat
akan kamu peroleh ketika di dunia, dan 5 manfaat akan ketemu di akhirat kelak. 5 manfaat yang diperoleh di dunia adalah mensucikan harta, mensucikan badan dari perbuatan dosa, dapat menolak beragam bencana dan penyakit, membahagiakan orang yang diberi sedekah, dan menjadikan harta menjadi berkah, serta kemudian rizki akan menjadi semakin melimpah. Itu adalah beberapa hal hikmah sedekah yang dapat kita peroleh selagi kita hidup di dunia. Adapun manfaat yang diperoleh di akhirat adalah sedekah menjadi pelindung dari sengatan panasnya matahari kelak. Kemudian sedekah menjadikan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah membantu kita melewati Shiratal Mustaqim, dan sedekah mengangkat ketinggian derajat kita di surga kelak. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita budayakan untuk gemar sedekah, untuk gemar sedekah dalam kondisi apapun. Karena di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang tetap bersedekah ketika sempit ataupun lapang, ketika suka ataupun duka. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas solihin. Dan berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kalian. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak tangguhkan, mengapa engkau tidak tunda kematianku sampai waktu yang dekat, sehingga saya bisa bersedekah dan saya menjadi termasuk golongan orang-orang yang soleh. Itu adalah penyesalan orang-orang yang tidak melakukan sedekah dikala hidupnya tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dani ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali
wa an baqiyati sahabati wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardo anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anal bala'a wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitnata wal mihan ma dhahara minha wa ma badan an baladina Indonesia khossah wa sairil buldadil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.